Haleluya. Sepi. Haleluya. Tuhan itu baik. Amin. Siapa saudara yang dari pagi sudah ikut seminar di tempat ini, angkat tangan. Oh, pantas. Lemes saudara. Iya, dari pagi makanya saya bilang haleluya. 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 Tuhan itu baik. Amin. Siapa yang tadi pagi belum ikut seminar, baru malam ini ada di KKR ini? Kemana aja saudara? Orang seminar saudara, aneh sekali. Ini pasti nggak punya duit untuk seminar. Aduh, turut berduka cita saudara. Sudah besok lah ikut seminar saudara. Besok akan ada seminar yang luar biasa tentang keluarga saudara. Kalau saudara nggak ikut, buat saya kebangatan saudara. Yang dari Jakarta aja pada kumpul di sini untuk menyampaikan firman, saya percaya akan jadi berkat buat kita sekalian. Amin. Tapi kan saya kerja pendeta, firman Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nanti kalau bos sudah marah di kantor bilang Gilbert yang suruh, biar aja dia cari saudara. Coba semua gini. Itu yang susah. Kalau orang belum makan, gitu asam lambungnya naik. Itu sebetulnya semangat atau apa itu namanya? Yang lumayan. Siapa yang belum menikah? Tolong angkat tangan. Ini dia ikut seminar juga dalam rangka berdoa. Siapa yang sudah menikah? Kok nggak kelop jumlahnya? Ulang. Siapa yang gini? Yang belum menikah jangan coba-coba nggak angkat tangan. Seumur hidup lu nggak bakal laku. Main-main sama pendeta coba aja saudara. Kalau pengen coba boleh ya kan. Siapa yang belum menikah tolong angkat tangan. Oh luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan ya. Walaupun belum menikah tapi semangat cari Tuhan. Siapa yang sudah menikah? Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidupnya? Oh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau orang Amerika suka tanya begini, what time is it? Jam berapa sekarang? What time is it? Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya jawabannya it's time of revival. Saya percaya ini waktunya kebangunan rohani. Lumayan, sebagian lagi bilang ini waktu makan lah pendeta. Saya lapar pendeta. Ya kan saya dari pagi, mungkin pendeta baru datang, tapi saya kan udah dari pagi pendeta. Segala macam model pendeta saya udah dengerin pendeta. Sekarang pendeta lagi udah cepat-cepat aja khotbah. Saya percaya saat-saat ini adalah waktu yang baik untuk kebangunan rohani. Amin. Saudara setel TV, berita apapun, sinetron apapun, ujung-ujungnya bikin kesel saudara. Iya kan? Saudara nonton orang ketiga ke, orang keempat ke. Iya kan? Saudara dengar berita ke, saudara dengar apapun, ujung-ujungnya bikin apa? Kesel. Karena dunia ini makin hari makin tidak jelas. Sama-sama bilang sama saya, dunia ini makin hari makin tidak jelas. Situasi politik makin gak jelas, situasi ekonomi makin gak jelas. Tetapi Alkitab bilang ketika semuanya goncang, anak manusia akan ada di awan-awan dalam kemuliaan untuk menyatakan kuasanya. Yang setuju sama saya katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama, Efesus pasal 5. Hari ini saya mau bicara tentang hari ini adalah waktu kebangunan rohani. Sama-sama bilang sama saya, hari ini adalah waktu kebangunan rohani.
Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 18. Itulah sebabnya dikatakan apa? Kenapa banyak banget? Jangan panjang-panjang dong. Gua aja udah keluar dari mimbar, lu masih baca terus. Coba lihat ayat firman Tuhan ini. Mana tadi? Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang apa? Tidur. Ini yang saya mau saudara perbuat, pegang pundak orang di samping saudara terus goyangin gini, bilang, bangun, bangun, bangun gitu. Alkitab saya bilang, sebab itu dikatakan, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita harapkan Tuhan bertindak, which is true. God is God of everything. Allah saya adalah Allah segala-galanya. Dia sanggup sembuhkan yang sakit, dia sanggup kuatkan yang lemah, dia sanggup pulihkan yang hancur, dia sanggup bela yang tertekan, dia sanggup lakukan perkara-perkara besar. Betul, dia Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Tidak ada yang sukar bagi Allah saya. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, persoalannya kadangkala bukan Tuhan gak sanggup lakukan segala perkara, bukan Tuhan gak bisa menyatakan kemuliaannya, bukan Tuhan tidak bisa pulihkan keadaan kita, tetapi seringkali persoalannya kita dalam keadaan tertidur, kita dalam keadaan mengantuk, kita dalam keadaan hanya menantikan. Kita cuma bilang, kapan Tuhan berbuat sesuatu? Tuhan, saya kan ada di sini. Kenapa penyakit saya parah? Kenapa rumah tangga saya kacau? Kenapa badai terus menerpa hidup saya? Hari ini saya cuma mau bilang buat saudara, waktu kita bangkit, waktu kita bangun, disitulah Allah akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Yeeha. Pegang pundak orang sebelah, sudah bilang, bangun, bangun, bangun. Yesus lewat di tepi jalan Yeriko. Ada seorang pengemis buta bernama Bartimius. Dia bukan seorang businessman. Dia bukan seorang pedagang emas. Dia bukan bakal calon legislatif Gerindra kah, Perindo kah, PDIP kah, dan juga bukan PKS. Hello, who is him? Jangan sekali-sekali bilang itu ya. Saya paling gregetan kalau saya sampai gereja, saya bilang gini, hello, ada yang jawab saya, hai. Najis, emangnya gue laki-laki apaan? Jantan dikit, nah apa sih kalau pendeta bilang hello, yeah, gitu ke? Hello, hai, shalom, ada amin. Parah, saudara. Ini saya seneng nih, waktu di Bandung nih, orangnya lucu-lucu nih. Saya, kadang-kadang stres deh. Saya khotbah di satu gereja, jemaatnya kayak orang 3 bulan nggak makan malam gitu. Saya kalau lihat saudara itu semangat betul saya ini. Ya kan? Saya bilang hello, hai. Hai. Ada amin. Tuhan Yesus baik.
Bartimeus seorang apa? Pengemis. Orang ngomong. Bartimeus seorang pengemis. Yesus lewat. Pertanyaan saya waktu Yesus lewat di situ, ada orang sakit panu nggak? Yang lain ketawa, ada dua di situ. Pasti panuan dia itu. Dia liatin saya gini. Kok Gilbert tahu ya? Waktu Yesus lewat, pertanyaan saya itu kan orang banyak berbondong-bondong di Yeriko. Ada yang sakit panu nggak? Kenapa ketawa, Bu? Panu ya? Kalau orang Sangir itu kan, saya tahu orang Sangir nggak? Orang Sangir itu kan gengsinya tinggi. Pendeta lagi khotbah di Sangir, ada orang panu minta didoain. Tapi kan dia nggak enak untuk bilang, pendeta saya panu, gitu kan nggak enak. Pendeta juga takut doain kan, takut nular kan. Jadi bang pendeta, di antara yang hitam ada yang putih, di antara yang putih ada yang hitam. Tapi pendeta biasa orangnya kan berhikmat kan, langsung tumpang tangan, biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Waktu, hello, yeah, gitu dong. Waktu Yesus lewat di Jericho, kira-kira ada orang yang sakit panu nggak? It might be. Ada orang yang radang tenggorokan nggak? Ada orang yang kokehe nggak? Kokehe itu orang Manado bilang ya. Batuk. Ada yang sakit batuk nggak? Ada yang mencret nggak? Ada yang sakit pinggang nggak? Waktu Yesus lewat di Yeriko, saya yakin betapa banyak orang dengan berbagai penyakit ada di sana. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya ada satu orang buta yang bangkit. Hanya ada satu orang buta yang bangun. Ada satu orang buta yang berteriak. Dia nggak mau tahu Yesus lihat dia atau tidak. Tetapi kemudian dalam keadaan butanya, dia sedang meminta-minta sedekah. Waktu dia dengar ada suara ribut-ribut, dia tidak bisa lihat karena dia buta. Dia bertanya kepada orang banyak, what is happening? Lalu orang banyak bilang sama dia, Jesus from Nazareth passing through. Yesus orang Nazaret lewat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu dia dengar Yesus dari Nazaret lewat, dia berteriak, Jesus son of David have mercy on me. Yesus anak Daud berbelas kasihanlah kepadaku. Apa yang terjadi? Murid-murid Yesus mendengar dia teriak, langsung dikatakan, diam. Bos, kenapa disuruh diam? Karena dia pengemis. Seandainya dia konglomerat, saya percaya Petrus gak suruh diam. Petrus gendong. Petrus bilang sama Matius, mat kita gendong nih, kita gendong. Dia konglomerat nih, Mat. Dia konglomerat nih, Mat. Seandainya nggak sembuh juga, Mat, pasti ada berkat lah buat kita lah, Mat. Kalau sembuh, bonus Asian Games 1,2 miliar kalah, Mat. Kita gendong, Jo, kita gendong. Tapi dia pengemis. Pikiran Petrus, ya, yang kayak gini kalau disembuhkan, pasti minta ongkos.
Sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Melihatlah. Pas melihat, wait, ongkos dong. Tapi dia yang saya bilang, Bartimaeus just doesn't care. Dia tahu persis who Jesus is. Sehingga dalam keadaannya buta, dia dengar orang berkata kepadanya, diam. Dia tidak mau tahu suara itu. Dia cuma mau tahu Jesus from Nazareth passing through. Dia berteriak lebih keras lagi, Yesus anak Daud, berbelas kasihanlah kepadaku. Orang merasa terganggu lewat pada dia dan berkata diam. Tapi dia tidak mau tahu. Dia berteriak lebih keras, Jesus son of David, have mercy on me. Dan Alkitab saya berkata, Yesus berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Karena ada seorang yang bangkit, ada seorang yang bangun, ada seorang yang berharap, ada seorang yang menantikan, ada seorang yang siap untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Yang setuju katakan, saya siap. Saya khawatir bertahun-tahun kita masuk gereja, tapi kita nggak expecting something. Kita nggak harapkan sesuatu. Kita cuma mikir, oh iya, saya masuk gereja, Tuhan saya udah di gereja nih, jangan dikutuk lagi Tuhan. Karena kita bertahun-tahun diomelin sama mama kita. Lu kok nggak ke gereja, nanti Tuhan pukul. Kalau kita 3 minggu nggak ke gereja naik motor, lalu tabrakan, kan Tuhan pukul, Tuhan pukul, Tuhan pukul. Halo orang-orang muda, kita bertahun-tahun masuk gereja dengan pemikiran Yesus ngeliatin kita, mungkin duduk di kursi goyangnya gitu, matanya tajam, main-mainin jenggotnya. Kalau lihat kita udah lama gak gereja, kamu, iya Tuhan, iya Tuhan. Jadi kalau kita masuk gereja kita bilang, Tuhan, lapor, Sasu masuk gereja ya, dan Tuhan udah marah pak kita ya. Haleluya, kita baik-baik jadi gereja. Walaupun kita sepanjang hari terus chatting-chatting di gereja biar Jo. Yang penting Tuhan lihat kita masuk Mungkin ada orang dengan berbagai masalahnya. But they don't stand up. Mereka nggak bangkit. Mereka nggak bangun. Mereka cuma mungkin dalam dunia hayalnya. Kalau Tuhan bisa sembuhkan saya, mungkin enak. Sama-sama bilang sama saya, dia pasti. My God is not God of insya Allah. Alkitab saya tidak pernah berkata berserulah kepadaku insya Allah aku akan menyaut. Alkitab saya tidak pernah berkata walaupun dosamu merah seperti kermisi insya Allah akan diputihkan seperti salju. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kamu yang percaya insya Allah akan disembuhkan. Alkitab saya tidak pernah bilang satu orang bertobat insya Allah seluruh rumah tangga akan diselamatkan. Allah saya pasti. Dia pasti tolong kita, dia pasti bela kita, dia pasti sembuhkan kita, dia pasti lakukan perkara besar, dia pasti ampuni dosa kita, dia pasti kuatkan kita. Sehingga Alkitab saya bilang, kalaupun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpa kita. Sama-sama bilang sama saya, tidak akan menimpa saya. Sama-sama bilang sama saya, tidak akan menimpa saya. Sama-sama bilang sama saya, tidak akan menimpa saya. Saya pasti ditolong. Amin. Coba lihat selanjutnya. Ini belum mulai khotbah nih. Baru baca ayat, saudara ya kan. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati dan apa? Dengan lain kata, when you are not awake,
Kalau kamu tidak bangun, kalau kamu tidak revive, kalau kamu tidak bangkit, kalau kamu tidak berbuat sesuatu, kamu gak akan lihat Kristus bercahaya dalam hidupmu. Mungkin hanya dalam pemikiranmu kamu berkata, kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa Tuhan gak bela saya? Kenapa Tuhan gak lakukan perkara besar? Lalu kita mulai jadi orang Kristen yang iri. Kita mulai lihat, kok orang lain ditolong? Kok gereja lain ditolong? Lalu kita mulai menyebarkan gosip. Tahu gak itu kenapa begitu? Itu kan orangnya penjilat. Bilang sama sebelah saudara, jangan iri. Bilang sama sebelah saudara, gak usah nasihatin gue, lu sadar aja sendiri. Taruh tangan kanan saudara di dada, kita buat langkah profetik, kita sama-sama kita bilang, saya harus bangkit. Bu! Oh ini kebaktian bapak-bapak. Bu! Panggil nyaut napa? Pendetanya panggil gak nyaut, apalagi laki lu nyaut. Ini yang gak nyaut nanti besok datang seminar keluarga biar bener lu. Ya kan? Ada pendeta Dr. Dwijo yang kemarin baru ulang tahun. Ya kan? Happy birthday Pak. Ya. Ulang tahun ke-32. Ya. Ada pembicara-pembicara yang hebat, kalau sampai saudara enggak ikut seminar merugi besar saudara. Bu! Kadang-kala persoalannya bukan saudara harus komplain tentang lakimu terus bu. Aduh pendeta suami saya pendeta. Mending kok dia bilang suami, bapaknya anak-anak. Saya paling gregetan tuh kalau ibu-ibu bilang, aduh pendeta kan bapaknya anak-anak loh. Suami ibu mana? Ya itu bapaknya anak. Makanya saya paling gregetan kalau ditanyain dua hal. Saya suka ditanya sama orang gini, pendeta, ibunya gak ikut? Aduh ibu saya udah mati. Tiba-tiba dia bilang gini, bukan maksudnya nyonya. Hah? Nyonya, saya gak pernah kerja sama siapa-siapa. Itu, bu, kita sharing ya bu ya, kita sharing. Kan besok nih ada seminar keluarga nih bu ya, besok ada seminar, kita sharing bu ya. Kalau suami ibu sampai kenalin ibu ke teman-temannya, ini nyonya saya, ibu harus bertobat bu. Ibu harus bertobat bu, itu artinya bu, dia sudah merasa dia budak dalam rumah, ini nyonya, ya kan. Saya nggak pernah bilang ini nyonya saya, karena kalau saya bilang ini nyonya saya, Gilbert, ya nyonya. Orang Indonesia ini susah banget. Pendeta, istrinya ikut atau tidak? Gampang, istri bukan ibu saya, bukan nyonya saya. Ya kan? Bu, bapaknya anak-anak. Aduh. Bu, lupa lagi dia. Bu, kadangkala bukan suami terus bu yang salah. Suami saya begini pendeta, suami saya kurang romantis pendeta. Suami saya itu pelit pendeta. Suami saya itu kasar pendeta. Suami saya itu nggak pernah ngerti saya gitu pendeta. Suami saya itu selalu gitu pendeta. Nyakitin hati saya itu kadangkala pikir saya udah gak kuat. Come on bu, you have to wake up. Bangun juga artinya sadar. Sadar jangan nyalain orang terus, saya juga ada salahnya, saya yang harus bereskan diri, saya yang harus beriman pada Tuhan, saya yang harus bangkit dan percaya, saya yang harus mulai memperbaiki hidup saya yang mesti berjalan kebenaran, karena selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya diberkati, saya tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, saya menjadi kepala, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Pak! Itu yang saya mantap tuh kalau bapak-bapak. Coba dengar bu, bertobat makanya bu. Pak, coba lihat itu.
Bapak-bapak walaupun jarang ke gereja, tapi sekali ke gereja mantap sekali. Coba lihat. Pak, Bu, lihat nggak ada yang ngomong jawab ya kan. Kalau bapak-bapak tuh nggak pakai latihan. Bela laki-laki. Lihat ya, Bu lihat ya. Pak, coba. Latihannya enggak kan? Saya juga baru kenal hari ini ya kan. Pak, Bu, lihat nggak ada yang jawab ya kan. Nih, Bu. Setelah 7 kali baru ya. Pantesan banyak bapak-bapak sakit jantung. Stres sama bininya. Gak usah ketawa, Bu, sadar. Pendeta. Sampai rumah. Lu tuh ya gara-gara lu tuh gue diomelin sama Gilbert. Ibu-ibu memang begitu. Kalau di gereja, pas di rumah, itu. Pak. Yeah. Pak. Kita harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya, sadar. Amin. Kita bukan jangan ngeluh terus lah Pak, kita jangan stres terus lah Pak, kita jangan terus berhayal lah ya kondisinya begini pendeta, bagaimana kalau begini, bangkit saja. Saya punya Tuhan yang hidup dan luar biasa, saya tahu Dia sumber kekuatan saya. Selama saya berjalan di jalannya Tuhan, hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan saya akan sediakan. Yang setuju sama saya katakan amin. Stop complaining. Stop mengeluh. Stop memaksakan kehendak. Stop menuntut. Kalau suami saya itu begini pendeta, kalau istri saya begini pendeta, kalau anak saya begini, mungkin hidup saya bisa benar pendeta. Tapi kalau mereka seperti itu pendeta, saya kan juga manusia biasa, gak bisa bertahan begitu pendeta. Kalau semua begitu menyakitkan saya, semua mengecewakan saya, semua juga melukai hati saya mesti bertahan. Saudara mau lihat Kristus bercahaya dalam rumah tanggamu? Saudara mau lihat Kristus bercahaya dalam usahamu? Saudara mau lihat Kristus bercahaya di masa mudamu? Engkau mau lihat Kristus bercahaya dalam pelayananmu? Stop salahin orang, stop salahin keadaan, stop tertekan dalam kondisi hidup. Ayat ini bilang apa? Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dengan lain kata, Kristus siap menolong, Kristus siap melakukan perkara besar, Kristus siap menyatakan mujizat. Tapi saya harus bangkit, saya harus bangun. Alkitab saya bercerita tentang Goliat. Goliat itu adalah raksasa orang Filistin, datang memaki-maki bangsa Israel. Dia mulai kutuk-kutuki bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Israel pada saat itu adalah umat pilihan. Israel pada saat itu adalah umat kesayangan Tuhan. Bangsa yang olehnya kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi ketika dimaki-maki oleh Goliat, seorang raksasa dari Filistin, tidak ada satu orang pun yang berani menatap Goliat. Tidak ada satu orang pun yang berani tampil menghadapi Goliat. Tidak ada seorang pun yang berani punya nyali untuk menyatakan kemuliaan Allah berhadapan dengan Goliat. Bahkan Saul yang kata Alkitab sebahu lebih tinggi daripada orang Israel kebanyakan. Siapa Saul itu? Saul adalah the king of Israel. Dia punya persenjataan yang lengkap. Dia terlatih sebagai seorang raja. Dia terbiasa menghadapi peperangan. Tetapi ketika dimaki-maki
dimaki oleh Goliat. Dia melihat besarnya Goliat. Dia melihat situasi yang serba sukar. Akhirnya dia pun menyerah. Dia pun bersembunyi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tiba-tiba hanya ada satu orang yang berani bangun. Ada satu orang yang berani bangkit. Ada satu orang yang berani sadar. Orang itu adalah orang biasa, Daud namanya. Dia seorang yang muda, kemerah-merahan pipinya. Sekarang dia berdiri di hadapan Goliat. Tidak ada satu orang pun yang setuju dia akan menghadapi Goliat. Waktu dia berdiri di hadapan Goliat, bahkan Goliat tidak gentar sedikit pun. Goliat menghina dan memaki dia dan berkata, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu? Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, dia maju bukan karena dia lebih hebat. Dia maju bukan karena dia lebih berpengalaman. Dia maju bukan karena persenjataannya lebih lengkap. Dia maju karena dia tahu Allah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Allah tidak pernah mempermalukan. Allah tidak pernah mengecewakan. Bukan saatnya kita hanya duduk menangisi persoalan kita. Bukan saatnya kita hanya duduk dan hanya berhayal. Seandainya keadaan tidak begini, seandainya suami saya baik, seandainya istri saya normal, seandainya anak-anak saya memperdulikan kami, seandainya pelayanan saya enggak begini, seandainya pendeta kami begini, seandainya rekan kerja saya begini. Ini bukan saatnya lagi kita hidup dengan hayalan-hayalan yang tak jelas. Ini saatnya kita berdiri seperti Daud yang menghadapi Goliat. Bahkan waktu dimaki oleh Goliat, dan Goliat berkata, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu? Daud tidak gentar sedikit pun menghadapi Goliat. Dia dengan tegar berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Itu yang saya bilang bangun. Itu yang saya bilang bangkit. Pertanyaan saya, waktu Daud bangkit, waktu Daud bangun, Daud lebih hebat dari Goliat enggak? Tidak. Daud lebih pengalaman dari Goliat enggak? Tidak. Daud lebih jago daripada Goliat enggak? Tidak. Tetapi karena dia mau bangkit, karena dia mau bangun, kemuliaan Tuhan turun atasnya. Alkitab saya berkata, dengan satu pelemparan batu, Tuhan menyatakan kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kita seringkali menantikan Tuhan sedang berbuat sesuatu, padahal Tuhan sedang menantikan kita bangkit dan bangun. Kalau saja kita bangkit dan bangun, automatically God will move in your life. Hallelujah. Sama-sama bilang sama saya, automatically. Sama-sama bilang sama saya, automatically. Amin. Ayat 15, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Bilang sama sebelah saudara, jangan bebal. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, kayak lu udah bener aja. Apa sih artinya bebal? Tahu, tapi nggak sadar. Tahu tapi nggak sadar. Tahu tapi saya sih tahu pendeta sebagai istri saya harus tunduk sama suami, tapi suami saya buat hal-hal yang nyakitin hati saya, jadi saya nggak bisa tunduk, saya tanduk dia. Itu Bapak. Saya juga tahu sih pendeta saya harus bersemangat. Saya juga harus tahu saya harus bangkit. Saya juga tahu saya harus jadi suami yang baik. Saya juga tahu bahwa saya harus memulai sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Saya juga tahu bahwa saya harus berani berkorban buat Tuhan. Tapi kan pendeta saya nggak tahu mau mulainya dari mana. Bebal. Ya saya sih juga tahu pendeta sebagai suami saya nggak boleh selingkuh. Tapi kalau istri saya begitu kan saya cuma butuh perhatian dari wanita lain pendeta.
Saya juga tahu pendeta, anak Tuhan gak boleh pacaran sama yang tak seiman. Tapi gak ada rotan, akar pun jadilah. Sebagian lagi berkata, puji Tuhan pendeta, pacar saya seiman walaupun sama-sama laki-laki. Najis. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh bebal. Kalau saya sudah di gereja tapi saya masih tetap hidup khawatir, saya masih tetap berpikir negatif, saya tetap punya mulut yang jahat, saya beri nama itu bebal. Saya bertahun-tahun masuk gereja tapi saya tidak pernah mengembalikan perpuluhan milik Allah, saya beri nama itu bebal. Udah gak usah senyum-senyum, udah bebal senyum-senyum lagi. Kalau saya sudah masuk gereja tapi saya pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Raba-rabaan, pencet-pencetan, kau pikir tombol bel ke apa? Di gereja aja, wah, udah kayak malaikat. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Lu kalau penyembahan, malaikat kotek sampai minder. Tapi kalau udah pacaran, astaga, setan sampai buang muka. Jijik lihat lu pacaran itu. Kalung salib 1,5 meter seperti kayak ada di katedral mana begitu ya kan. Tapi kalau pacaran, ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Ceweknya bukan sadar malah, jangan lelah bekerja di ladangnya saya. Udah gak usah ketawa. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bebal. Kalau engkau sudah masuk gereja, onani, masturbasi, hidup dengan perzinahan, saya beri nama bebal, saudara-saudara. Dan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sama-sama bilang sama saya, waktu saya berharga. Ayat 17, klik. Aha. Sebab itu janganlah kamu tidak pintar. Habis saya enggak enak. Tadi bebal, sekarang bodoh. Nanti kalau saya bilang bodoh kan saudara tersinggung. Jadi tidak pintar. Lu iya dong. Pak, kalau engkau sudah punya istri masih tertarik sama perempuan lain, itu kan namanya tidak pintar. Maksud Alkitab bilang bodoh. Bu, ibu udah punya suami bu, masih chatting-chattingan sama mantan. Ya habis suami saya gak pernah punya waktu sih pendeta. Sementara mantan saya gitu selalu ada buat saya. Ih, najis. Bodoh. Kalau seorang anak Tuhan Yesus tapi bohong kiri, bohong kanan, nipu sana, nipu sini, bodoh. Makanya Tuhan bilang sama Saul, perbuatanmu itu bodoh. Seandainya saja engkau setia, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi karena engkau lari dari kesetiaan, aku telah memilih seorang yang berkenan di hatiku. Bu, itu kalau di gereja saya bilang jemaat PP. Tahu jemaat PP? Pelangak, pelongo. Oh, kebaktian udah mulai. Ini botol minumnya mantap nih. GBI Battle. Mantap. Kalau kamu minum dari air ini, kamu tidak akan haus lagi. Makanya saya kan pendeta, jadi yang saya cari air minum yang berbeda. Situ air minum murahan. GBI Battle.
Hanya dia yang layak ada di mimbar. Adik-adik muda, kalau hari-hari hidupmu malas, kerjaan cuma main game. Aduh, makanya saya selalu bilang ini, berbahagialah orang yang umurnya 40-50 tahun. Kita ini ngerti main layangan, tapi ngerti pakai iPad. Kalau yang umur 80 tahun ngerti main layangan, tapi nggak ngerti iPad. Yang umur 20 tahun ngerti iPad, nggak ngerti layangan. Dia bilang, layangan apaan sih? Lu pasang tali kama apaan? Nggak ngerti dia. Ya kan? Coba suruh main gobak sodor, suruh main galasin, nggak ngerti dia. Suruh main gundu, nggak ngerti. Kita kan ngerti semua. Ya kan? Suruh main layangan kita bisa. Terus main apa tuh yang begini tuh? Yang gini nih. Tuh, wah, gak, pat, tuh, wah, balik, 1, 2, tuh, wah, gak. Lu kan nggak ngerti yang muda-muda. Kalau kita yang 40-50 ngerti. Tapi kita juga bisa main iPad. Kita ngerti kan? Kalau pas hujan di rumah, kita bisa main gambaran. Banyak yang bisa kita mainin, nah lu. Cuma ngerti game. Hujan game, panas game. Pagi game, malam game. Orang kalau main game kan kayak orang kejang. Saya kalau lihat orang main game, saya kan dulu sempat ngisi di Tiberias kan. Jadi ngerti kalau ada orang main game pakai minyak urapan. Das. Cipratin minyak urapan, roh jahat keluar. Kita dulu, aduh kalau yang umur 40-50 tahun berbahagialah. Kita hujan aja kita senang. Kita bilang sama orang tua, mama mau main hujan di luar. Lu udah bikin PR belum? Udah mah, udah. Ya udah sono. Kita cari pas pancuran, kita di bawahnya tuh. Asik banget itu ya kan. Coba anak sekarang main hujan, masuk angin lu. Janganlah kamu bodoh. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh. Sama-sama bilang, saya mau mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu apa? Penuh dengan roh. Klik. Yeah. Tidak dapat dipungkiri hari-hari ini jahat. Sama-sama bilang sama saya, hari-hari ini jahat. Apa buktinya? Klik. Saya catat di sini. Dunia makin banyak orang munafik. Bilang sama sebelah saudara, lu munafik gak? Bilang sama sebelah saudara, sesama orang munafik jangan saling buka kartu. Yang kedua, makin banyak orang bodoh. Sudah tahu Tuhan itu baik tapi mengeluh. Sudah tahu bersyukur itu menguatkan, justru bersungut-sungut. Sudah tahu dekat dengan Tuhan kita berkemenangan, justru kompromi dengan dosa. Bodoh saudara-saudara. Selanjutnya klik. Makin jahat. Di depan kita bisa manis kalau ketemu. Shalom. Haleluya. Glory. Haleluya. Tapi di belakang kita. Gue paling empat ngeliat tuh orang. Gue enak. Gue kalau ngeliat mukanya aja tuh. Gue langsung minum antimo supaya gak mabuk. Klik. Makin nekat dan makin tidak berpikir. Makin nekat. Hari-hari ini banyak orang nekat. Saya mau cerai, mau apa, masa bodoh. Saya tahu Allah benci perceraian pendeta. Tapi saya udah gak tahan. Saya juga manusia pendeta. Saya juga ada batasnya. Nekat. Munafik, bodoh, jahat, nekat. Ketika digabung jadi satu. Kalimat saya sederhana. Mengerikan. Orang di gereja hari-hari ini bisa saling adu domba kok. Kadang-kala yang pecahin gereja hari-hari ini bukan setan tapi orang Kristen juga.
Kan setan mikir juga kalau ke gereja hari-hari ini. Apalagi GBI. Kan jenis gereja ada dua. Satu gereja tradisional seperti HKBP, GPIB, GKI. Ya kan, itu kan gereja-gereja tradisional. Yang kalau ada orang kerasukan setan, jemaatnya atau pengurusnya panggil pendetanya datang. Bapa kami yang di surga, saudara kami diserang setan-setan. Kirimlah pasukan malaikatmu menghancurkan kuasa setan ini. Amin. Saya mau tanya, setannya keluar enggak? Lu belum pernah ditempelin pendeta HKBP lu. Setannya keluar. Karena bukan cara doanya yang mengeluarkan, nama Yesusnya yang berkuasa. Setannya keluar. Nah, baru lo dipeluk sama pendeta KBP. Coba kalau kayak tadi bilang enggak. Oh, apa kau bilang? Doaku tak berkuasa, ku tampar pula kau ini. Ya. Setannya keluar tapi tempo dong, kata orang Manado bilang ada tempo, ya kan? Setannya mungkin ambil lisong dulu gitu baru dia keluar ya kan. Tapi kalau gereja-gereja GBI, kalau lihat orang kerasukan setan nggak panggil pendeta, langsung jemaatnya anak muda lagi, langsung setan dengar, setan, salah masuk ini, salah masuk kita nih pasti GBI ini katanya gitu. Langsung jawab lagi, setan dengar, setan, aku ikat. Nama Yesus kan berkuasa, tak ika dia. Aku patahkan, patah dia. Aku hancurkan, hancur. Aku usir keluar, setannya bilang so hancur. Lain tempo, usir dulu coba tuh kasih hancur. Jadi banyak gereja pecah seringkali bukan karena setan. Tapi karena orang munafik, orang jahat, orang yang nekat, orang yang berpikir pendek, orang yang berjiwa ambisius, ya kan. Mulai adu domba, tahu nggak ini? Iya, itu kan dari dulu, itu orang ya, kalau berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kelihatan kalau jalan sombongnya gitu minta ampun. Sama-sama bilang sama saya hari-hari ini jahat. Bilang sama sebelah saudara, kalau kita nggak dekat Tuhan habis. Siapa yang setuju sama saya? Saudara, kalau hari ini kita nggak dekat Tuhan, hari ini kita nggak bangun, hari ini kita nggak bangkit, kita dihabisin oleh dunia ini. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berdiri tegak dan berkata, roh yang ada dalam aku lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Lihat selanjutnya, klik. Anak Tuhan Yesus perlu mengalami kebangunan dan kebangkitan rohani. Sama-sama bilang sama saya akan bangun. Kalau saudara ikut arus, saudara ikut situasi, saudara tertekan terus gitu, saudara kecewa terus gitu. Oh, pendeta saya nggak sangka gitu pendeta. Masa teman saya pendeta, dia tusuk saya dari belakang pendeta. Kalau cuma tusuk biasa masih main, dia tusuk, dia tarik lagi, dia tusuk, dia putar. Folks, Alkitab sudah bilang hari-hari ini jahat. Kalau kita difitnah orang, kita dikhianatin orang, normal saudara-saudara. Kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan, it's normal. Bukan sayanya harus stres, saya harus bangkit, saya harus bangun. Saya harus tahu bahwa roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini, haleluya. Yusuf difitnah bagaimanapun, dibuang ke dalam penjara, dia tidak stres. Dia bangkit dan dia bangun dan dia punya prinsip yang luar biasa. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Yang setuju sama saya katakan yeah. Selanjutnya klik. Bagaimana kita bisa mengalami kebangunan dan kebangkitan rohani? Sama-sama bilang sama saya, tidak ada pilihan lain. Saya harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada pilihan lain. Saya harus bangun.
Bagaimana saya bisa mengalami kebangunan dan kebangkitan rohani? Satu, sadari bahwa kita tidak mau terseret pada hari-hari yang jahat. Sama-sama bilang sama saya tidak mau. Kalau setiap kali kita diomongin orang kita emosi, kalau setiap kali kita difitnah orang kita sakit hati, kalau setiap kali kita dicurangin kita samperin orang, mana tuh orang, gue robek mulu. Ya, capek kali hidup kayak gitu. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Dengan bangga dia bilang apa? Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, malapetaka, mara bahaya. Di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kedua, bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan dan kebangunan rohani? Yang kedua, sadari kita sudah disediakan kuasa melalui Roh Kudusnya. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada kuasa. Orang boleh fitnah saudara, orang boleh jatuhin saudara, orang boleh sakiti saudara, orang boleh goncangin saudara, orang boleh adu domba, orang boleh buat apapun. Tapi ada kuasa Allah dalam diri saya. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada kuasa Allah. Sadrak, Mesak, Abednego bukan siapa-siapa berhadapan dengan raja. Tapi dia bangkit, dia bangun. Dia tahu ada kuasa dalam dirinya. Waktu raja berkata, kalau saja kamu mau berdamai, kalau saja kamu kompromi, kamu akan bebas. Ada Mesak, Abednego bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Itu yang saya bilang, saya punya kuasa. Apa saja yang kita ucapkan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Amin. Karena itu kita tidak akan ucapkan hal-hal yang negatif. Wah saya nggak kuat, wah saya nggak bisa. Tapi yang kita ucapkan, rumah tanggaku pasti dahsyat. Hidupku akan luar biasa, hari depanku akan cemerlang. Apa saja aku buat berhasil karena kuasa Tuhan. Yang setuju katakan, yeah. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan dan kebangunan rohani? Sadari bahwa jika saya tidak bangkit, maka setan akan semakin merajalela. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya tidak bangkit, saya akan terus dipermainkan. Bu, I know. Sometimes your problem is very cruel. Kadangkala masalah sudah sangat rumit banget, Bu. Saya ngerti, Bu. Tapi makin kau mengeluh, makin kau stres, Bu. Ibu akan makin dipermainkan. Pak, kadangkala saya ngerti kau dalam posisi serba salah. Pendeta, I don't know what to do. I really don't know what to do. Tapi situasi yang saya hadapi sangat berat, pendeta. Permainan-permainan jahat terhadap diri saya sangat melukai hati saya. Hari ini saya cuma mau bilang, Pak, kalau kau mau biarkan terus situasi itu, Pak, setan akan semakin merajalela. You have to wake up. Revive, sama-sama bilang sama saya, bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus berhenti nangis. Saya harus berhenti mengeluh. Saya harus berhenti bersungut-sungut. Saya harus berhenti berhayal. Tapi saya harus bangkit dan mengimani bahwa perkara dahsyat Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana kita bisa mengalami kebangunan dan kebangkitan rohani? Sadari bahwa jika saya bangkit, baru saya akan mengalami janji-janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tanpa kebangkitan tidak ada kemuliaan. Kalau saya tidak bangkit, kalau saya tidak bangun, saya tidak akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan, Kaulah harapan. Come on church. Dalam hidupku, semua sama-sama. Ku pandang. Katakan, bagiku pasti ada pertolongan. Katakan, pegang tanganku. I do need it, my Father. Aku sangat memerlukannya. Katakan, Kaulah harapan. Oh, come on church, sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu. Amin. Dengan pandang wajah Tuhan aku kuat. Dengan pandang wajah Tuhan aku lihat mujizat.
Kadangkala aku terlalu banyak pandang wajah manusia dan itu buat aku lemah. Itu membuat aku tertekan. Pegang tanganku sekarang. Oh, Kaulah harapan dalam hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Saudaraku, you cannot fight it. Engkau gak bisa lawan itu. Alkitab sudah bilang hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara mau protes, saudara mau kecewa, saudara mau stres, cannot. That is part of the prophecy of God. Itu adalah bagian dari nubuatan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi Alkitab bilang sama kita, jangan kita bebal. Jangan kita bodoh. Kalau kita disakiti lalu kita balas, itu namanya bodoh. Kalau kita dicurangi lalu kita stres, itu namanya bebal. Kalau Tuhan sudah buat banyak mujizat dalam hidup kita, tapi kita masih khawatir, bukankah itu tanda bahwa kita bodoh dan bebal dalam hidup kita? Kita kan masih punya Tuhan. Ngeluh tidak akan pernah nyelesain masalah, nangis tidak pernah nyelesain masalah, stres dan tertekan gak pernah nyelesaikan masalah, nyalahin istrimu, nyalahin suamimu, nyalahin anak-anakmu, tidak akan pernah menyelesaikan masalah, menyalahkan mama dan papamu yang bercerai, tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang harus kau buat hari ini, aku harus bangkit. Hanya dengan aku bangkit, aku bisa mengalahkan Goliat. Hanya dengan aku bangkit, aku bisa lihat mujizat. Hanya dengan aku bangkit, aku bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Bukan Tuhan gak bela, come on church. Bukan Tuhan gak lakukan perkara besar dalam hidup kita. Sometimes we are waiting for God to move. Kadang-kala kita nantikan supaya Tuhan bertindak dan bergerak. Tapi Tuhan nantikan kita bangkit dan bangun dalam kehidupan kita. Waktu kita bangkit dan bangun, automatically He'll move in your life. Dia akan bergerak dalam hidupmu. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin saudara orang yang banyak mengeluh. Mungkin saudara orang yang banyak nyalahin keadaan. Mungkin saudara orangnya yang secara jujur harus kau akui bebal dan bodoh. Saya udah ngerti kebenaran tapi saya masih berzina. Saya udah ngerti kebenaran tapi saya masih kompromi. Saya sudah ngerti kebenaran tapi saya masih khawatir. Saya sudah mengerti kebenaran tapi saya kadang-kala masih berdusta dalam hidup saya. Saya masih gak jujur dalam hidup saya. Saya masih gak setia dalam hidup saya. Saya masih andalkan kekuatan manusia. Tapi hari ini kita bilang cukup Tuhan. Jesus, son of David, have mercy on me. Jika jeritan Bartimeus menjadi jeritan setelah hari ini, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Lord, there is no other way. I have to wake up. I have to revive. Aku harus bangkit. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Bu, sampai kapan kau mau menyalahkan suamimu? Sampai kapan kau mau menyalahkan keadaan? Sampai kapan kau mau menangisi situasimu itu? Ini saatnya buat komitmen sama Tuhan dan bilang, Tuhan saya mau bangkit. Whatever the price might be. I know it's not easy. Saya tahu itu gak gampang. But that is the only way. Pak, sampai kapan kau mau nangisin persoalan? Sampai kapan kau mau marah sama orang yang mengkhianati saudara itu? Ini saatnya kau bangkit. Adik-adik muda, mau sampai kapan kau menyesali kegagalanmu? Sampai kapan kau mau menyesali kesalahanmu? Mau sampai kapan kau menyesali perceraian orang tuamu? Mau sampai kapan kau menyesali keadaan kekurangan dalam dirimu itu? Ini saatnya untuk kau berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Saya harus bangkit. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit dalam hidupku. Aku harus bangkit. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tapi Allah mereka rekakannya untuk kebaikan bagi aku. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Alkitab saya ajarkan, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tapi engkau harus bangkit. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Jangan bodoh. Jangan bebal. Jangan mau ikut cara dunia ini. Come on church, you are special in God's eyes. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap orang yang didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Jadikan malam ini malam berkat. Jadikan malam ini malam mujizat. Jadikan malam ini malam lawatan Tuhan.
Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua as a commitment. Sebagai sebuah komitmen, kami mau bangkit. Kami mau bangkit, tapi kami gak sanggup. Kami butuh Roh Kudus memeteraikan kami sekarang di dalam nama Yesus. Lawat satu persatu ya Allah. Api yang baru turun atas hidup kami. Minyak yang baru mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Bangkitkan rohmu, bangkitkan jiwamu. Terima kasih Tuhan. Saya udah doa buat setiap saudara. Saya sudah doa buat setiap saudara. Kalau ada saudara yang secara khusus katakan, saya mau didoakan secara khusus. Saya mau doa secara khusus buat saudara. Semua saudara yang angkat tangan tadi, kalau saudara mau didoakan secara khusus, cepat maju ke depan sekarang. Cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Semua yang ada, yang angkat tangan tadi, kalau saudara mau didoakan, tidak perlu semua lagi maju. Tapi kalau saudara khusus mau didoakan, cepat lari ke depan, maju ke depan. Kita nggak punya banyak waktu. Cepat. Tinggalkan tempat duduk saudara. Gak usah semua lagi maju. Saya sudah doa buat setiap saudara. Hanya saudara yang hari ini secara khusus bilang, I need a special touch. Saya gak bisa begini terus. Saya harus bangkit, saya harus bangun, saya harus maju. And this is my commitment to God. Saya berdiri di altarnya Tuhan. Dan saudara maju ke depan bukan untuk menangisi masalah saudara. Saudara maju ke depan bukan untuk sekedar didoakan. Engkau maju ke depan untuk merebut mujizat yang Yesus sudah sediakan bagimu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Katakan mengalirlah. Come on church, let the Spirit of God touch your life. Katakan sama-sama mengalirlah. Kira basyakara. Terima di tempat. Kira basyakara. Oh Roh, katakan di hidup. Sama-sama katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah, mengalirlah. Oh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di hidupku, di lebih dalam lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalir lebih deras lagi. Mengalirlah di
Kami buka hati kami lebih dalam Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan bagaikan katakan yang merindukan air. Oh, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Nyatakan kerinduanmu buat Tuhan. Ku rindu selalu hadirmu, hadirmu di hidupku. Satu yang kami inginkan Tuhan, memulihkan jiwaku dan hapuskan air mataku Tuhan. Setiap yang rindu dijamah oleh Tuhan, mari serukan bersama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, kering tanpamu Tuhan. Mari bersama-sama. Bagaikan tanah kering yang merindukan air hidupmu Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Amin. Ku rindu selalu. Amin. Hadirmu. Kirabatakarabasyanda la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 basyanda. Semua yang ada di depan, angkat tangan, taruh tangan kananmu di dada. Semua yang ada di depan, taruh tangan kananmu di dada. Angkat tangan kirimu ke atas. Naikkan doa ini sama-sama, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku anakmu. Aku anakmu. Engkau terlalu baik bagi aku. Engkau terlalu baik. Aku mengerti. Aku mengerti. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dunia ini dunia yang sedang menuju pada kehancurannya. Karena itu aku berjanji. Oleh kuasa Roh Kudus dan kemampuan ilahi. Aku akan bangkit. Aku bangun. Aku gak akan balas yang jahat dengan yang jahat. Aku gak akan ikut cara dunia. Roh Kudus mampukan aku. Karena aku percaya. Jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Mulai hari ini, segala sesuatu yang Yesus gak suka, aku tinggalkan. Aku tidak mau bodoh. Aku tidak mau bebal. Aku mau mengerti kehendak Allah. Dan hidup dalam kemuliaan. Penuhi aku dengan kemuliaan-Mu. Penuhi aku dengan kuasa-Mu. Dan aku mau hidup dalam kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa sama Tuhan. Gak perlu kiri kananmu dengar. Ibu, engkau harus bangkit. Pak, engkau harus bangkit. Orang-orang muda, engkau harus bangkit. Pelayan-pelayan Tuhan, stop ngomongin orang. Stop complaining. Stop cuman stres sama masalah. Stop cuman stres sama keadaan. Come on church. We are not living in Eden yet. Kita memang belum tiba di sorga. Kita memang belum perfect. Kita belum sempurna. Tapi saudara, yang kasih dalam Tuhan, waktu engkau bangkit, terang Kristus akan menyala.
Ini bukan saatnya lagi engkau tertekan dengan berbagai masalah. We know what we face. Kita tahu apa yang harus kita hadapi. Tetapi Tuhan jamin roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Makin kau mengeluh, setan makin akan merajalela dalam hidupmu. Tapi waktu kau bangkit, apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan kebanggaan kami. Bahwa Kristus menjamah kami, Kristus menyatakan kemuliaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan dengan iman, aku terima kemuliaan. Aku terima kuasa. Aku terima kuasa. Aku terima urapan baru. Aku terima urapan baru. Aku terima api yang dari Tuhan. Aku terima api yang dari Untuk aku bangkit. Untuk aku bangkit. Bangun. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Glory, glory, hallelujah. Setiap saudara boleh kembali ke tempat duduk saudara masing-masing. Mulai imani Tuhan beserta kita. Semua tetap bangkit berdiri, semua sembah Tuhan. Tutup mata, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Hallelujah, hallelujah, puji. Sama-sama katakan glory, 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 hallelujah, glory, 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 hallelujah. Katakan glory, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bapak terima kasih buat gereja yang luar biasa yang Tuhan beri api di tempat ini untuk mengadakan Karisma Conference ini. Bahkan besok akan ada seminar keluarga. 2 hari di sini lawatan Tuhan akan dinyatakan. Sehingga sungguh api kemuliaan Tuhan, api kebangunan rohani, api kedahsyatan Tuhan akan terpancar di tempat ini. Bagi Indonesia, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat hamba-hambamu yang dahsyat luar biasa. Terima kasih buat panitia yang bekerja keras. Terima kasih buat mereka yang punya visi untuk mengadakan acara ini. Terima kasih buat setiap pengurus gereja, mulai dari gembala dan seluruh staf-stafnya. Kemuliaan Tuhan nyata. Bahkan semua program-program gereja di sini, sekolah tinggi teologi di tempat ini, kegerakan orang muda di tempat ini dipenuhi dengan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan dahsyat yang Tuhan kirim. Dan khususnya mereka yang dari Biro Keluarga BPH Gereja Bethel Indonesia. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang punya hati untuk keluarga. Orang-orang yang membaktikan dirinya untuk mengajar, untuk membagi berkat, untuk menyampaikan firman tentang keluarga. Karena kami percaya waktu akhir zaman akan ada kebangkitan keluarga di mana kemuliaan Tuhan akan nyata di tengah-tengah keluarga kami. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada orang tuanya. Dan kami melihat akan ada pemulihan keluarga yang luar biasa. Waktu senjata setan sedang diarahkan kepada keluarga, maka kemuliaan Tuhan sedang dicurahkan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang setia untuk mendidik, untuk mengarahkan, untuk mengajar. Sehingga jemaat dipulihkan. Bahkan hamba-hamba Tuhan ini merampas keluarga-keluarga yang sedang diikat setan untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Besok sepanjang hari akan ada seminar keluarga Bapa. Tuhan menyertai setiap pembicara-pembicara. Bahkan sepanjang hari yang sudah melayani, Tuhan memberkati kami yang dengan lelah sepanjang hari ada dalam rumah Tuhan untuk seminar ini. Tuhan memberkati, beri api, beri semangat yang baru. Bahkan kami juga akan kembali besok untuk seminar yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kami gak pulang biasa, tapi kami pulang dengan kemuliaan Tuhan. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua, bersyukur kepada Tuhan. Jangan pulang sia-sia. Jangan seperti Yesus lewat di Yeriko, tapi kita lewat biasa saja. Kita cuman bangga, kita cuman kagum Yesus lewat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Bartimeus pulang dengan mujizat. Doa kita setiap kita bangkit, bangun, pulang dengan mujizat. Pulang dengan kemenangan, pulang dengan berkat, pulang dengan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Angkat tangan kita dua-dua. Glory, glory,
Haleluya. Muliakan dia, bersyukur buat segala anugerahnya. Katakan, Tuhan, terima kasih sudah menjamah aku. Tuhan, terima kasih untuk memberikan api yang baru. Tuhan, terima kasih buat lawatan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk memberikan roh yang membangkitkan kami. Haleluya. Sama-sama katakan glory. Kami dari panitia mau memberikan pelakan kepada Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo dan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Julius Ishak Abraham. Dari panitia Karisma Conference dan Konferensi Pelayanan Keluarga.